Welcome back semuanya di MyTech Audio. Balik lagi bersama dengan saya Ivan. Dan ini adalah Bose SoundLink Flex, speaker dari Bose yang secara on paper di atas kertas, ini secara spek powernya harusnya selevel sama JBL Flip series, mungkin sekarang Flip 6 ya. Di sini saya beli yang varian warna biru garansi internasional. Saya dapatnya di harga 2,55 juta rupiah. Tentu ini nggak murah ya untuk ukurannya. Apalagi kalian mesti bayar 200 sampai 300 ribu rupiah lebih mahal untuk dapetin varian warna merah marun atau putih creamy ini. Dan mesti bayar 500 ribu rupiah lebih mahal kalau mau yang garansi Bose Indonesia. Kalau kita ngelihat brand JBL gitu, di kisaran harga 2,5 sampai 3 juta rupiah, kita juga udah bisa dapetin bahkan JBL Charge 5 yang udah garansi IMS bahkan. Tapi well, itu speaker dengan power yang lebih besar ya teman-teman. Dan saya rasa sebenarnya untuk harga segini pun Bose SoundLink Flex ini punya nilai jualnya tersendiri. Dia punya aspek tertentu yang menurut saya menjadi keunikannya tersendiri. Langsung aja, secara ukuran speaker ini di tengah-tengah antara JBL Flip 6 dan Earphone U-Boom L dengan bentuk cenderung memipih dan bisa kalian posisiin berdiri atau tidur sama stabilnya. Desainnya di sini sangat rak, minimalis, simple, dengan bagian grill speaker depan dan grill belakang keluaran angin bass radiatornya semua terbuat dari logam semacam aluminium dan ada logo Bose di bagian depan atas. Semua bagian lainnya dilapisin sama silikon tebal. Bagian bawah pun ada lekuk-lekukan minor yang bakal jadi penopang speaker ini ketika di posisi berdiri. Jadi secara build quality-nya di sini menurut saya cukup meyakinkan lah untuk dipakai di medan outdoor atau medan yang cukup keras sekalipun. Bahkan Bose ngeklaim kalau speaker ini resisten terhadap UV dan korosi. Meskipun tetap aja, saya nggak nyaranin untuk nyelupin speaker ini sering-sering ke air laut, sekalipun sudah IP67. Yes, bagian luarnya mungkin nggak korosi, tapi saya khawatir part-part kecil, part-part minor di bagian dalamnya, entah itu yang berkaitan dengan driver atau part-part elektroniknya, bakal cepat korosi kalau kena air laut. Tapi ya, kalau kecemplung di air pun nggak perlu khawatir tenggelam, karena speaker ini by defaultnya mengapung di air. Namun sayangnya di sini port USB-C-nya dibiarkan terbuka, seperti di JBL Flip 5, Flip 6, atau Anker Soundcore 3. Ya, menurut saya harusnya dikasih cover ya. Kalau nggak dikasih cover, saya khawatir bakal lebih cepat ditumbuhin sama mikroorganisme atau lumut, atau bahkan lebih cepat korosi nantinya. Lalu sayangnya di sini nggak ada jack 3,5 mm lagi. Kita cuma bisa pakai speaker ini secara wireless via Bluetooth. Dan sayangnya lagi, gantungan yang disediain di sini nggak bisa dibongkar pasang atau dikendur kencangin. Cuma gantungan pasif aja di sini. Saya sih lebih suka gantungan yang model tali seperti yang ada di JBL Flip 6 gini ya. Lalu untuk pertombolan di bagian atas speaker, overall, meskipun cekung gini, tapi untungnya masih cukup nyaman dan responsif ketika ditekan-tekan. Tapi kalau disuruh memilih, saya pribadi lebih suka tombol yang tipenya timbul gitu. Kayak di Flip 6 atau di 3-bit micro gitu. Karena bakal lebih mudah ditekan-tekan dan bahkan tanpa harus saya ngeliat speakernya langsung. Dengan diraba-raba aja, saya udah bisa tahu ini tombol apa teman-teman. Untuk penggunaan di tempat yang minim cahaya atau gelap, ini bakal berguna. Tapi untungnya di sini, semua tombol yang ada di Bose SoundLink Flex ini bisa mengatur semua fungsi dasar. Lalu seperti kebanyakan produk Bose lainnya, SoundLink Flex sudah disupport oleh aplikasi Bose Connect. Tapi yang bikin saya gregetan, kenapa Bose ini nggak cukup punya satu aplikasi aja gitu loh, buat semuanya. Di sini untuk SoundLink Flex, kita harus pakai Bose Connect app. Ini aplikasi mereka yang lebih lawas. Beda dengan Bose Music yang lebih baru ya, ini yang dipakai untuk headphone atau soundbar terbaru mereka. Lalu juga untuk connect ke aplikasinya sendiri, menurut saya ini nggak secepat atau sestabil aplikasinya Sony atau Anker atau JBL. Bahkan menurut saya, app-nya Anker ini paling stabil dan responsif. Sejauh dari yang pernah saya coba, saya perhatiin app-nya Bose dan juga app-nya Sennheiser itu dua aplikasi dari brand besar yang menurut saya paling ribet, paling nggak stabil lah secara koneksinya. Dan semoga bisa lebih di-improve lah ke depannya. Lah ya, masa kita udah bayar mahal-mahal, tapi ternyata aplikasinya sendiri nggak begitu stabil. Untuk SoundLink Flex sendiri, di aplikasinya ini pun fiturnya nggak banyak menurut saya. Paling standar-standar aja, seperti bisa buat update firmware dan ngemantau speaker ini lagi connect ke perangkat apa aja. Lalu di sini kalian bisa pairingkan speaker ini dengan berbagai speaker Bose SoundLink lainnya secara party mode atau TWS alias stereo. Yes, kalian nggak salah dengar teman-teman. Bisa dipairkan secara stereo bahkan dengan speaker Bose SoundLink lainnya yang berbeda. Lalu bisa set auto turn off-nya berapa menit kalau nggak ada media di play dan bisa nonaktifin voice prompt kalau kalian terganggu.
Kalau saya sih nggak terganggu ya, karena bagi saya ini cukup berguna. Ketika nyalain speaker ini, saya bisa tahu berapa persen baterai di speaker ini. Battery 30%. Yang paling saya sayangin dari aplikasinya Bose Sounding Flex ini, nggak disediakan EQ preset atau multiband EQ, teman-teman. Sesuatu yang bisa kita dapetin di aplikasinya Anker Soundcore katakanlah, atau bahkan JBL. Padahal di app-nya Bose 700 itu ada loh multiband EQ. Sayang banget di sini nggak ada. Lalu untuk ketahanan baterai, speaker ini diklaim oleh Bose bisa kasih playtime music selama 12 jam non-stop. Saya nggak tahu itu di volume berapa persen, tapi ketika saya tes sendiri di volume 50%, di sini saya ngetesnya di dua kondisi teman-teman, ketika posisi berdiri dan posisi tidur. Ketika posisi berdiri, saya dapat hasil 14 jam 50 menit. Sedangkan di posisi tidur, saya dapat hasil 13 jam 59 menit. Kenapa? Kalau kalian tanya ya. Karena sound signature dari posisi tidur dengan posisi berdiri ini berbeda. Di posisi tidur saya ngerasa audionya lebih bright. Nanti akan saya bahas secara lebih di audio reviewnya teman-teman. Di posisi tidur ini audionya lebih bright dan volumenya menurut saya lebih kenceng dikit ya. Sehingga nggak terkejut juga kalau baterainya lebih boros di sini. Dan waktu saya buktikan sendiri, ternyata benar. Di posisi tidur, runtime-nya sekitar 50 menit lebih singkat. Berikutnya untuk spek dari Bluetooth-nya sendiri, Bose Sounding Flex yang dirilis di tahun 2021 akhir. Mengejutkannya, masih pakai Bluetooth 4,2. Dan saya nggak tahu alasannya kenapa, tapi beberapa dari kalian para viewer, itu ada yang pernah bilang kalau Bluetooth 4,2 itu bisa menjaga kualitas audio atau kualitas datanya secara lebih bagus. Meskipun nggak seefisien Bluetooth 5,0 dalam hal pemakaian daya. Mungkin ada benarnya, dan ketika saya tes di tempat terbuka pun, saya bisa dapat jangkauan sinyal Bluetooth maksimal hingga 60 meter sebelum Bluetooth-nya mulai putus-putus. Ini hasil yang cukup solid. Dan ketika saya pakai buat nonton YouTube, Netflix, atau video streaming in general, saya nggak ngerasa ada delay ketika pakai Bose Sounding Flex ini. Mau ketika speaker ini terkonek ke satu perangkat aja, atau ke dua perangkat sekaligus. Yes, speaker ini sudah support multi-device connection, seperti halnya speaker-speaker dari brand gede lainnya, teman-teman. Tapi agak disayangin, kalau kalian mau pindah ngeplay media dari satu perangkat ke perangkat lain yang sama-sama sudah terkonek ke speaker ini, media di perangkat satu harus di-stop terlebih dahulu, baru bisa ngeplay media di perangkat kedua. Jadi di sini kalian nggak bisa langsung main pindah antar perangkat, seperti di speaker-speakernya JBL atau Sony. Lalu terakhir untuk kodeknya sendiri, Bose Sounding Flex masih pakai kodek SBC, tapi ya, untuk speaker seperti inilah, kodek hampir nggak ada artinya sih, at least menurut saya. Dan sekarang kita langsung aja ngetes mikrofonnya teman-teman, karena speaker ini udah dilengkapi dengan mikrofon. Sesuatu yang nggak kita jumpain di JBL Flip 6, pesaingnya itu. Yuk. Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya. Sekarang kita akan coba berpindah ke Bluetooth speaker Bose Sounding Flex. Yuk. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Ini adalah call sample ketika saya melakukan call menggunakan mikrofon yang ada di Bose Sounding Flex. Saat ini saya sedang berdiri di jarak sekitar 1 meter di depan speaker, teman-teman. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Bose Sounding Flex ini? Cek 1, 2, 3. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk.
twist to stay alive, but I refuse to see it. Yeah, you can turn me upside down, turn my heart inside out, but I can never give it up. Do it again, just do it again. Sleep is for the dead and love is for the wicked. Play me till I repeat the fate. Yeah, you can turn me upside down. Do it again, just do it again. You are what I need, don't you understand? We were made to fall in love. Give me what I ask, let me hold your hand. Baby, you just have to know. You got me round your finger, got me in a twist to stay alive, but I refuse to see it. Oke teman-teman, pertama, secara loudness. Untuk ukurannya, Bose Sounding Flex ini menurut saya termasuk cukup kenceng. Tapi nggak kenceng-kenceng banget lah. Bukan yang paling kenceng untuk ukurannya. Well, bahkan di antara 4 speaker ini, menurut saya Bose Sounding Flex ini di volume maksimal, dia cuma lebih kenceng dikit dari Denon Envia. Dan masih agak kalah kenceng dari Irfan U-Boom L dan bahkan JBL Flip 6. Tapi di sini saya bilang tentang loudness ya. Keberisikan gitu, karena JBL Flip 6 di volume maksimal ini berisik banget, audionya jadi sangat bright, mid dan treble-nya terutama di push habis-habisan. Sedangkan menurut saya Bose Sounding Flex masih cukup stabil dalam menjaga signature-nya dibandingkan JBL Flip 6 di volume maksimal. Lalu Bose Sounding Flex juga masih bisa kasih bass lebih deep dan lebih bulat dari JBL Flip 6 di volume berapapun. Dan untuk audionya di sini Bose memperkenalkan teknologi Position IQ yang diklaim bisa ngebuat speaker ini punya audio yang cukup konsisten. Terlepas ketika kalian dengerin speaker ini ketika on axis di depan speakernya langsung dalam posisi berdiri, atau ketika speakernya dalam posisi tidur seperti ini, atau bahkan kata Bose ketika speakernya dalam posisi digantung seperti ini. Dari pengalaman saya, fitur ini bisa ngasih dispersi audio yang cukup konsisten, terutama ketika Bose Sounding Flex ini di posisi tidur seperti ini, teman-teman. Tanpa ada tweeter di sini, murni hanya software aja. Tapi ada perbedaan sound, teman-teman, ketika kalian dengerin langsung dari depan speaker di posisi berdiri seperti ini, dengan ketika kalian pasang speaker ini di posisi tidur. Dimana di posisi tidur, audionya jadi lebih bright, treble-nya, upper mid-nya juga lebih di push di sini, dan vokalnya jadi kayak lebih tipis, kayak lebih ngawang-ngawang gitu. Daripada kalau kalian dengerin speaker ini di posisi berdiri seperti ini. Ini bakal terdengar lebih warm audionya. Dan somehow terdengar lebih natural juga menurut saya. Kalau kalian tanya ke saya lebih suka audionya Bose Sounding Flex ketika di posisi berdiri dan ketika saya dengerin langsung dari depan speakernya di kondisi indoor. Tapi well, terlepas dari perbedaan sound signature antara posisi tidur dan posisi berdiri, saya masih ngerasa overall teknologi Position IQ-nya Bose ini cukup berguna. Terutama kalau kalian pakai speaker ini di kondisi outdoor, cukup tidurin speaker ini seperti ini, saya rasa dispersi audionya bakal better. Sangat membantu untuk off-axis listening. Tapi mungkin kalian langsung bertanya nih, apakah dengan teknologi dispersi audio secara software seperti ini udah cukup untuk menyaingin atau mengimbangin speaker-speaker dengan tweeter seperti JBL Flip 6 gini, yang bisa kasih dispersi audio cukup oke? Jawabannya, I don't think so. Saya masih merasa JBL Flip 6 bisa kasih dispersi audio yang secara signifikan masih lebih konsisten dari berbagai arah. Untuk off-axis listening, saya rasa Flip 6 masih juaranya di antara speaker-speaker di sini. Kita dengerin audio sampel berikut ini, teman-teman. This love affair, you can make me go away. I don't really care if it's good and fair. I just wanna love you, babe. You got me around your finger, got me in a twist to stay alive, but I refuse to see it. Yeah, you can turn me out. My heart inside, but I can never give
Jadi untuk dispersi atau penyebaran audio, Flip 6 masih di posisi pertama, diikutin Bose Sounding Flex di posisi tidur, lalu diikutin Earphone U-Boom L di mode outdoor, dan sisanya Bose Sounding Flex di posisi berdiri, dan juga Denon Envia DSB 250BT. Oke, sekarang kita mau bicara soal tonal dari speaker ini ketika di posisi berdiri teman-teman, secara lebih detail di sini, di kondisi indoor ya. Overall, Bose Sounding Flex saya rasa punya karakter audio yang cenderung ke balance dengan kesan ada sedikit warmnya, mulai dari bassnya yang punya tipikal bulat, lebih bulat dari bassnya U-Boom L, dan juga lebih deep dari bassnya JBL Flip 6. Mid-range juga terdengar punya body natural dengan karakter yang masih termasuk netral di sini menurut standar saya. Dan juga konsonan S gitu ya, yang sering bikin sibilan di beberapa produk audio lainnya. Di Bose Sounding Flex ini terdengar sangat rapi, sangat terkontrol. Di telinga saya nggak ada kesan sibilan sama sekali. Treble juga overall cukup smooth, dengan detail yang cukup terjaga. Hanya aja saya ngerasa treble-nya di sini agak terlalu cepat roll off. Tapi overall saya masih sangat enjoy sama presentasi treble-nya. Jelas ini bukan tipe treble yang maju. Overall treble-nya cukup smooth dan enjoyable. Kalau kita bandingin sekarang sama audionya JBL Flip 6, audionya Bose Sounding Flex lebih ada kesan warmnya dibanding JBL Flip 6 yang di sini treble-nya lebih ngecring dan lebih maju. Timbre-nya di sini juga nggak begitu ada kesan metalik ya teman-teman, seperti yang beberapa kali kadang dijumpain di JBL Flip 6, terutama kalau kalian amatin upper mid dan treble dari speaker satu ini. Tapi di satu sisi, mid range dari JBL Flip 6, terutama vokal cewek, ini terdengar lebih energik gitu, lebih maju, lebih bright, sedikit lebih punya tendensi ke upper mid di sini mid range-nya daripada Bose Sounding Flex yang di sini menurut saya lebih netral. Sehingga tekstur di permukaan vokal di area upper mid ini sedikit lebih di boost di JBL Flip 6. Tapi saya harus tekenin di sini, kalau secara level detail dan level clarity, dua speaker ini menurut saya masih berada di level yang sama satu sama lain. Salah satu yang paling well tuned untuk speaker ukurannya. Secara tuningan mid range-nya di sini sama-sama oke. Tinggal masalah selera. Kalian lebih suka yang neutral to bright seperti JBL Flip 6 atau mid-range yang lebih ke netral dengan sedikit ada kesan warmnya seperti di Bose Sounding Flex. Sedikit catatan juga teman-teman untuk pelafalan lirik, pelafalan vokal, atau percakapan di podcast atau di movie. Untuk kondisi indoor, Bose Sounding Flex menurut saya masih terdengar lebih, bisa dibilang sedikit lebih jelas daripada di JBL Flip 6. Terutama kalau ada konsonan S ya. Kalau ada konsonan S ini saya merasa di JBL Flip 6 S-nya ini agak di-exaggerate, agak dilebih-lebihkan gitu teman-teman. Sehingga kadang di beberapa part ini seperti mengganggu kejelasan dari pelafalan lirik atau vokal atau dialog ini tadi. Sedangkan di Bose Sounding Flex ini terdengar lebih jelas untuk kondisi indoor. Tapi begitu pindah ke kondisi outdoor, JBL Flip 6 lebih meraja. Upper mid yang jauh lebih maju, lebih keluar, yang kalau di kondisi indoor ini bakal ngebikin telinga cepet capek. Di kondisi outdoor, justru sound signature seperti inilah yang bikin audio di Flip 6 berasa lebih engaging, lebih asik gitu, lebih hidup. Dibanding Bose Sounding Flex, terutama di posisi berdiri gini ya teman-teman, yang di sini midnya langsung terdengar kayak lebih mendem bisa dibilang. Terutama kalau kalian dengerin secara off axis. Yang mana untuk kondisi outdoor, saya yakin kebanyakan dari kita kalau dengerin musik pasti secara off axis, nggak langsung dari depan speakernya, dan bukan untuk critical listening, lebih casual listening gitu ya. Misal kalau kalian party kecil-kecilan lah dengan teman-teman kalian di outdoor, atau mungkin speakernya kalian gantungin di tas kalian sambil jalan ke mana, kayak apalagi seperti Denon Envia ya, yang menurut saya ini lebih ke speaker indoor karena dispersi audionya kurang begitu oke, dan di outdoor saya rasa bakal lebih mendem suaranya bila dibandingkan dengan JBL Flip 6. Tapi kalau dibandingin sama Bose Sounding Flex, saya rasa perbedaannya lebih ke sesuatu yang bisa kita tebak lah teman-teman. Ini mono driver, ini mono audio, sedangkan ini dual stereo driver dengan separation dan soundstage yang lebih oke, lebih luas di Denon Envia daripada di Bose Sounding Flex. Tapi untuk treble, saya rasa treble di Denon lebih extend, lebih detail juga daripada treble di Bose Sounding Flex menurut pendengaran saya di sini. Sekarang, Earphone U-Boom L versus Bose Sounding Flex. Bose overall masih punya mid range, terutama upper mid yang lebih maju, dan bassnya juga saya merasa lebih bulat secara teksturnya. Secara kedalaman
rekaman bass pun saya juga cukup ragu mana yang lebih dalam bassnya, terutama kalau Irfan Yubumel ini udah dipasang di mode outdoor. Mungkin Bose Soundlink Flex masih lebih deep secara bassnya, tapi saya juga nggak yakin 100% di sini. Secara level kurang lebih sama lah, tapi pembedanya lebih ke area upper mid saya rasa, dua speaker ini. Somehow upper mid di Yubumel ini begitu cukup mellow, bisa dibilang laid back banget. Di satu sisi ini bakal ngasilin kualitas apa ya, tone dari suara gitar atau suara mid yang sangat-sangat bulat dan pleasing di telinga. Tapi kalau kalian dengerin suara vokal cowok atau cewek, suara vokal yang tinggi ya, suara tinggi, vokal cowok atau vokal cewek suara tinggi, bakal berasa lebih energik di Bose Soundlink Flex. Jadi untuk clarity vokal dan mid-range overall, saya pribadi masih agak lebih sreg sama mid-nya Bose Soundlink Flex dan JBL Flip 6 dibanding mid-nya Yubumel. Yang di sini juga terdengar lebih mundur ya, lebih netral aja mungkin di sini. Nggak begitu di-boost seperti di Bose Soundlink Flex dan JBL Flip 6. Untuk treble, meskipun kedua speaker ini punya presentasi treble yang cukup smooth menurut saya, tapi secara extension saya masih ngerasa Irfan Yubumel punya extension treble yang lebih oke, terutama area upper treble-nya ini cukup di boost ya. Treble di Yubumel menurut saya masih lebih bright, tapi tetap smooth dan masih nggak bikin sibilan kok. Untuk separasi instrumen antara bass dengan vokal, saya masih ngerasa di Bose lebih rapi somehow. Tapi kalau udah bicara separasi stereo, kiri kanan, jelas Yubumel dengan dual stereo drivernya bakal terdengar lebih utuh secara audionya bila dibandingkan dengan mono configuration seperti yang ada di Bose Soundlink Flex dan JBL Flip 6. Terutama di lagu-lagu yang cukup kompleks dan rame instrumennya teman-teman, ini bakal berasa saya rasa. So, kesimpulannya, menurut saya, Bose Soundlink Flex ini secara build-nya cocok buat outdoor. Tapi di pemakaian saya justru lebih suka Bose Soundlink Flex ini untuk dipakai di kondisi indoor. Sebenarnya di outdoor pun juga masih oke ya. Meskipun kalau di outdoor, saya lebih rekomenin supaya speaker ini dipakai dalam keadaan tidur, dengan driver menghadap ke atas. Karena lagi, di posisi tidur ini, audionya bakal jadi lebih bright, treble juga lebih ngecering, upper mid-nya juga lebih di-boost, lebih proper lah untuk kondisi off-axis listening. Tapi, untuk harga hampir 3 juta, lebih mahal dari JBL Flip 6 bahkan, saya masih ragu sih buat rekomenin Bose Soundlink Flex ini secara tegas 100%. Karena secara value sebenarnya Bose Soundlink Flex ini bukan master of everything. Bahkan untuk speaker ukurannya, di kondisi outdoor misalkan, saya masih merasa JBL Flip 6 dengan audio yang lebih bright di sini bakal terdengar lebih asik. Dan juga dispersi audionya Flip 6 masih di level yang berbeda. Tapi begitu saya pindah ke kondisi indoor, saya dengerin Bose Soundlink Flex ini secara on axis, speakernya dalam keadaan berdiri seperti ini teman-teman, saya masih merasa saya lebih enjoy sama audionya Bose Soundlink Flex daripada JBL Flip 6. Karena di sini meskipun Flip 6 ini cukup detail, tapi di sini saya bilangnya tuh apa ya? Sweet gitu audionya. Terutama bagaimana mid-range sama treble-nya di tune di sini. Ini sopan banget masuk ke telinga, tapi juga masih punya detail-detail di upper mid yang ada di JBL Flip 6 tanpa dibawa secara harsh gitu, tanpa begitu kasar ditampilinnya di sini. Oleh karena itu, kalau saya pakai JBL Flip 6 di kondisi indoor, saya harus turunin sedikit treble-nya via EQ di aplikasinya JBL. Dan kalau kita bicara soal value, secara harga dan performa, Irfan Yubumel di harga separuh dari JBL Flip 6 dan sepertiga dari Bose Soundlink Flex masih speaker yang very well tuned. Sangat mempertimbangkan berbagai kondisi listening, baik secara indoor, outdoor, on axis, dan off axis. Dan seperti biasa, audio ini soal memilih, cocok-cocokan, soal selera. Mau audio yang cocok indoor atau outdoor, atau mau audio yang lebih ke technical, atau yang lebih mentingin tone atau tonal, sesuaikan dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Overall, Bose Soundlink Flex menurut saya cukup rekomen, terutama kalau kalian mau bayar harganya. Saya nggak ada masalah dengan quality audionya di sini. Tapi untuk saya pribadi, Bose Soundlink Flex sepertinya tidak akan saya keep, karena sampai sekarang pun saya ngerasa JBL Flip 6 bakal lebih saya pilih untuk saya bawa di tas saya kemana-mana. Penyebaran audio yang lebih baik, lebih cocok buat off-axis listening di outdoor, serta ukuran yang bahkan lebih compact dan treble yang lebih extend. Meskipun secara bass masih kalah extend dari Bose Soundlink Flex,
Tapi anyway, itu trade-off yang saya mau bayar, yang saya rela bayar di sini untuk nge-keep JBL Flip 6. Bagi bass head, jelas Bose Sounding Flex lebih recommended. Dan saya berandai-andai, seandainya speaker ini dijual di harga 2 juta, saya yakin saya bakal lebih tegas lagi untuk rekomenin speaker ini, teman-teman. Daripada di kondisi sekarang, di harganya yang masih di 2,5 sampai 3 juta. Harga charge 5 ini. Terutama untuk kondisi indoor, Bose Sounding Flex ini sweet banget menurut saya. Bahkan lebih saya pilih daripada JBL Flip 6 untuk kondisi indoor. But it is what it is. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Stay tune terus karena beberapa minggu ke depan saya mungkin akan lebih banyak bahas atau review TWS. Ada segudang TWS yang harus saya review itu. So, stay tune. Like dan subscribe kalau kalian berkenan. See you. Bye guys.